Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Perhatikan Bu Guru ya. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kalian perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dari pengertian yang sudah Bu Guru sampaikan, antara hak dan kewajiban, manakah yang harus didahulukan? Benar sekali. Kita harus mendahulukan kewajiban, barulah kita mendapatkan hak. Coba perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah gambar seorang nelayan. Hak apa yang didapatkan oleh nelayan tersebut? Mendapatkan ikan. Sebelum mendapatkan haknya, nelayan harus melakukan kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan nelayan adalah tidak merusak terumbu karang. Dengan tidak merusak terumbu karang, maka hewan-hewan laut, termasuk ikan, akan dapat hidup dengan baik, sehingga nelayan bisa mendapatkan ikan. Kita lanjutkan. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak dan kewajiban di lingkungan hutan. Perhatikan, hak yang dapat kita terima. Yang pertama, mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu dan pohon sesuai aturan, serta memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kewajiban kita terhadap hutan yang pertama, melakukan reboisasi. Kemudian, melakukan tebang pilih tanaman.
Jadi maksudnya di sini tidak menebang pohon secara berlebihan. Kita memilih tanaman yang lebih tua terlebih dahulu untuk ditebang. Kemudian yang terakhir, tidak membuka lahan tambang yang berlebihan. Selanjutnya, di lingkungan sungai. Hak yang dapat kita terima dari lingkungan sungai yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. 2. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Dan yang keempat, memanfaatkan air sebagai pembangkit energi listrik. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Kewajiban apa yang perlu kita lakukan pada lingkungan sungai? Yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Menanam tumbuhan sepanjang sungai. Kemudian, tidak mendirikan bangunan di tepi sungai. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kita tentu sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber energi. Salah satu sumber energi yang dimiliki Indonesia adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Yang pertama, membangkitkan listrik. Sumber garam, sumber makanan, misalnya udang, cumi-cumi, dan ikan. Yang terakhir, tempat penelitian. Cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan plastik dengan bahan mudah terurai. Yang ketiga, tidak menangkap hewan laut secara berlebihan. Dan yang keempat, ikut merawat kebersihan laut dan pantai serta menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.